Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Maulana. Jadi di sini saya akan menjelaskan alasan mengenai mempelajari sejarah nasional Indonesia. Apa yang muncul dalam benak Anda ketika mendengar kata sejarah? Tentu rangkaian peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau. Belajar sejarah pada prinsipnya memberikan keasyikan tersendiri, namun banyak perbedaan sikap dalam mempelajari sejarah. Ada sebagian yang bosan dan tidak menyukai pelajaran sejarah ketika harus menghafal peristiwa-peristiwa penting, baik yang terjadi di dalam maupun luar negeri, termasuk detail waktunya. Meski terkesan ribet dan membosankan, ada pula sebagian yang begitu menyukai pelajaran sejarah ini, karena bisa mengetahui kebenaran peristiwa yang terjadi di masa lampau. Terlepas suka atau tidak, belajar sejarah itu penting. Selain bisa melacak kebenaran peristiwa yang terjadi di masa lalu, dengan belajar sejarah juga kita bisa mengetahui asal-usul segala sesuatu. Sebab segala sesuatu memiliki sejarah. Sebut saja berdirinya negara Indonesia memiliki sejarah. Dunia memiliki sejarah. Peradaban manusia memiliki sejarah, dan lain sebagainya. Baik, ada tujuan dan alasan mengapa kita harus belajar sejarah. Disimak ya. Yang pertama itu ada mengetahui asal-usul benda di sekitar kita. Dengan mempelajari sejarah kita bisa mengetahui asal-usul benda yang berada di sekitar kita. Misalnya makanan yang kita makan sehari-hari. Tomat, nanas, cabai, dan coklat yang sering kita makan ternyata bukan berasal dari Indonesia. Bahkan bukan berasal dari benua Asia, namun berasal dari benua Amerika yang dibawa oleh Portugis dan Spanyol ke Asia. Nah, yang kedua, ada menghargai jasa orang terdahulu. Dengan mengetahui sejarah, kita bisa menghargai jasa para pahlawan yang sudah berjuang memerdekakan negara Indonesia ini. Kita juga bisa menghargai jasa para ilmuwan yang sudah membuat penemuan yang kita gunakan sehari-hari, seperti listrik, lampu, ataupun alat elektronik lainnya. Yang ketiga, ada mengetahui perkembangan teknologi dan peradaban. Yang ketiga ini, kita bisa mengetahui perkembangan teknologi dan peradaban serta mengetahui proses bagaimana peradaban berkembang. Misalnya, kita bisa mengetahui bagaimana sistem penulisan menyebar ke seluruh dunia dan dampak apa yang terjadi pada penyebaran sistem penulisan ini. Seperti memungkinkan terbentuknya negara yang kompleks karena adanya birokrasi yang didukung oleh sistem tulis-menulis. Yang terakhir, yaitu mempelajari kesalahan orang masa lalu agar tidak terulang lagi. Manfaat belajar sejarah terbesar, manfaat belajar sejarah ini adalah untuk tidak mengulangi kesalahan orang di masa lalu. Contohnya adalah kesalahan bangsa Indonesia yang dahulu terpecah belah, sehingga bisa dengan mudah diadu domba oleh penjajah Belanda. Dengan sistem adu domba atau divide et impera ini, penjajah Belanda yang jumlahnya sedikit bisa menaklukkan dan menguasai Indonesia selama ratusan tahun. Setelah mempelajari hal ini, kita harus mengambil kesimpulan, yaitu agar bangsa Indonesia tidak mudah diadu domba dan dikuasai bangsa atau kepentingan dari luar. Maka bangsa Indonesia harus bersatu. Terima kasih. Itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.